Saya pernah baca kitabnya Imam Ghazali, ya, tapi ini jangan dijadikan rujukan ya, karena bahaya juga. Tapi ini sekedar kisah saja, bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Nah, saya katakan ini jangan jadikan hukum, karena nanti orang-orang yang malas ibadah jadikan ini hukum. Padahal di sini sedang membahas rahmatnya Allah itu luas. Jadi diceritakan ada dua orang saudara, Allah adili mereka di hari kiamat. Saudaranya yang satu ini orang baik, orang taat ketika hidup di dunia, orang soleh. Dan saudaranya yang satu ini adalah ahli maksiat, orang yang tidak baik, tidak taat. Ketika kedua saudara ini diadili oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tanya kepada dia, "Ya fulan, kau masuk surga dengan rahmatku." "Baik ya Allah," saudaranya bilang begitu. Tiba-tiba datang orang ketiga. Dia punya kawan waktu hidup di dunia, dia datang. Allah Ta'ala suruh berbaris sejajar kalian bertiga. Yang satu ini dia baik, masuk surga karena rahmatku, maka dia masuk surga. Dia tidak protes kayak yang tadi. Ya sudah, karena rahmat Allah, memang rahmat Allah, masuk surga, masuk. Nah, sisa dua orang ini adalah orang yang tidak baik. Allah perintahkan yang satu, "Wahai malaikat, ini yang satu seret dia, masukkan ke dalam neraka." Waktu malaikat mau seret ke dalam neraka, dia tarik-tarikan sama malaikat, tidak mau masuk neraka. Jadi malaikat bawa, dia tarik juga, tidak mau ke arah sana neraka, dia mau ke arah sebaliknya, menuju ke surga. Nah, dia dua pintu. Akhirnya malaikat ini sudah emosi, malaikat sampai emosi, mau masuk neraka, tarik-tarikan lagi, tidak mau. Maka Allah Ta'ala menyaksikan itu. Allah mengatakan, "Ya malaikati kifu," wahai malaikat, berhenti sesaat. Allah tanya kepada dia, "Kenapa kamu tidak mau masuk neraka? Saya sudah nyatakan masuk neraka, taat sudah masuk neraka." Kata ini hamba, "Saya masih mengharapkan mungkin ada sedikit rahmatmu ya Allah kepada saya. Ini detik-detik terakhir nih. Saya punya amalan yang saya andalkan hanya satu, harap rahmatmu. Mungkin masih ada setitik kasih sayangmu kepada hambamu ini. Mungkin kau maafkan saya." Allah katakan, "Wahai malaikat, karena dia sudah mengharapkan rahmatku, prasangka baik kepadaku, sekarang masukkan dia ke dalam surga." Ini yang saya bilang bahaya nih, yang malas ibadah nih. Iya kalau berhasil, kalau gak berhasil, sudah nanti di hari kiamat saya minta rahmatnya Allah. Belum tentu dikasih. Memang ada jaminan. Tapi ini Imam Ghazali menceritakan apa? Rahmatnya Allah itu luar biasa. Kemudian yang satu, Allah suruh, "Wahai malaikat, bawa nih yang satu ini ke neraka." Malaikat belum sempat pegang tangannya, dia sudah lari menuju ke neraka. Lari dengan kencang-kencangnya menuju neraka. Lebih aneh lagi, orang biasanya semangat masuk surga, dia ini semangat masuk neraka. Allah Ta'ala teriak dengan firman-Nya, "Ya abdi kif," wahai hambaku, berhenti, tunggu dulu, berhenti. Dia berhenti. "Kenapa kamu semangat masuk neraka? Orang semua takut masuk neraka. Saya suruh masuk neraka, bukannya berjalan kayak yang tadi, dia tidak mau, malahan kamu lari cepat untuk masuk ke dalam neraka." Dia mengatakan, "Ya Allah, saya ini malu. Dulu ketika saya hidup di dunia, semua perintahmu tidak ada satupun saya taati. Semua laranganmu saya ingkari, saya maksiati. Mungkin saat ini waktunya saya tunjukkan diri saya menjadi hamba yang taat kepadamu, walaupun kau suruh saya masuk ke dalam neraka." Kata Allah, "Masya Allah, sudah. Wahai malaikat, bawa ini hamba ke surgaku, karena dia sudah taat kepadaku." Jadi rahmat dan taatnya kepada Allah, ini dua sebab yang mendatangkan ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah itu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah
في الطاعة والعبادة. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شقيا محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.